Khadijah dari kelas 6I Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan membawakan sebuah video proses kegiatan pembelajaran tematik, di mana di sini saya akan memakai tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema ciri-ciri makhluk hidup. Nah, perlu diketahui dalam proses pembelajaran itu pasti guru atau pendidik akan menggunakan RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana di dalamnya itu tertuang kegiatan-kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Di dalam RPP juga terdapat penilaian seperti rubrik, portofolio, dan sumber media yang digunakan dalam proses pembelajaran, atau kompetensi atau tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, sebelumnya saya akan mengajarkan tentang ciri-ciri makhluk hidup, yakni di mana siswa akan mengetahui, mengidentifikasi atau mengamati dengan di lingkungannya apa saja itu yang termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian, pemanfaatan dan penggunaan RPP ini adalah sangat penting untuk proses pembelajaran di sekolah dasar tentunya ya. Kemudian tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan terstruktur dengan rapi, sehingga pendidik akan menyiapkan langkah-langkah pembelajaran terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian pada pembelajaran pertama atau bisa disebut dengan kegiatan pendahuluan, guru akan memasuki kelas dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Di sini akan menciptakan sifat yang disiplin guru terhadap peserta didik. Kemudian setelah guru memasuki ruangan kelas, guru akan memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian guru setelah berdoa akan memeriksa keadaan kelas, di mana keadaan kelas tersebut bersih atau tidak. Nah, kebersihan kelas juga sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, tentunya nyaman untuk peserta didik ataupun pendidik. Kemudian setelah memeriksa keadaan kelas, guru akan mengecek kehadiran siswa. Di sini mengecek kehadiran siswa itu penting sekali untuk melihat keaktifan siswa dalam mengikuti belajar di sekolah atau mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Terkadang kita akan melihat siapa saja anak yang rajin ataupun anak yang kurang rajin. Di sini yang kurang rajin ini akan memerlukan atau arahan ataupun motivasi yang berguna untuk meningkatkan kemauan dalam belajar. Kemudian selanjutnya akan dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu guru akan menggunakan media atau alat peraga yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Nah, setelah itu guru akan mengkondisikan suasana belajar di sekolah, yakni jika siswa ada yang bertengkar atau yang sedang mengobrol, pasti guru tidak akan diam saja, akan membuat suasana menjadi tertib dan efektif untuk mengikuti pembelajaran. Nah, jika peserta didik atau guru menemukan siswa yang kurang kondusif dalam mengikuti pembelajaran, maka di sini guru akan menggunakan ice speaking atau kegiatan untuk menambah motivasi belajar atau menjadikan siswa menjadi semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum ke bagian inti. Guru akan mengajukan pertanyaan atau siswa diberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa. Kemudian pada tahap pembelajaran, yaitu pada bagian inti atau kegiatan inti, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apakah kalian tahu adik-adik apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Apakah ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh bisa di kolom komentar untuk menjawabnya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi.
Nah, makhluk hidup juga pasti memiliki ciri-ciri. Kan di sini saya akan menjelaskan ciri-cirinya. Berarti ciri-ciri makhluk hidup kan pasti ada, pasti lebih dari satu. Nah, media atau alat peraga yang saya gunakan ini adalah media flashcard atau media kartu bergambar. Untuk penyampaian materi yang saya sampaikan, di sini flashcard ini ada ciri-ciri makhluk hidup masing-masing satu kata, satu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, bisa dilihat seperti ini. Seperti ini ya. Di sini ada macam-macam ciri-ciri makhluk hidup. Oke, lanjut saja, saya akan menjelaskan satu persatu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu memerlukan makanan atau nutrisi. Semua makhluk hidup pasti akan memerlukan makanan atau nutrisi. Gunanya adalah untuk apa? Untuk menghasilkan energi dalam kehidupannya atau dalam melakukan aktivitas di kehidupannya. Kemudian untuk proses pertumbuhan, di mana makhluk hidup pasti akan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan atau tahap-tahap fase pertumbuhannya sesuai dengan kategori makhluk tersebut. Misal manusia pertumbuhannya dari bayi, balita, anak ke anak, orang dewasa dan lanjut usia. Itu sebagai contoh ya. Kemudian makanan atau air juga akan berfungsi sebagai mengganti sel-sel yang rusak. Dan kemudian dalam proses perkembangbiakan itu sangat berfungsi tentunya. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu adalah ekresi. Apakah itu ekresi? Ekresi adalah pengeluaran zat beracun dalam tubuh. Contohnya adalah keringat, urin, dan lainnya. Pada manusia pasti makhluk hidup akan mengeluarkan urin atau keringat. Nah, di sini adalah ekresi ini harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika tidak dikeluarkan akan bersifat menjadi racun. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu adalah peka terhadap rangsang. Nah, kalian bisa dilihat dari gambar ini. Di sini terdapat tumbuhan putri malu. Nah, artinya peka terhadap rangsang pada tumbuhan putri malu ini adalah tumbuhan ini akan bereaksi terhadap rangsangan yang berpengaruh pada tumbuhan tersebut. Nah, rangsangan tersebut itu berasal dari sentuhan, bisa dari sentuhan tumbuhan lain atau dari manusia. Kalian bisa lihat di lingkungan sekitar kalian, jika kalian menemukan pohon putri malu dan kemudian kalian menyentuhnya, maka putri malu ini akan menutup daunnya. Maka di sini disebut sebagai tumbuhan putri malu sebagai peka terhadap rangsang. Next, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya itu ada bergerak. Kalian bisa dilihat dari gambar ini, ada sekumpulan hewan rusa dan macan tutul. Nah, macan tutul ini bergerak menggunakan kaki dengan cara berlari untuk menerkam rusa tersebut. Nah, di sini bergerak adalah perpindahan bagian atau keseluruhan tubuh dari satu tempat ke tempat lain, di mana jika hewan di sini bergerak menggunakan kaki, jika burung bergerak menggunakan sayap, dan jika manusia atau hewan mamalia lainnya menggunakan kaki. Nah, next, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu ada bernafas. Manusia ataupun hewan, tumbuhan tiada henti akan melakukan bernafas. Nah, jika bernafas ini adalah untuk memerlukan energi, maka prosesnya itu adalah dengan pembakaran, di mana energi itu berasal dari pembakaran yang menggunakan zat makanan yang terjadi di dalam tubuh. Nah, bernafas ini sangat berfungsi atau berkaitan terhadap pembakaran di dalam tubuh tersebut. Nah, untuk bernafas, makhluk hidup pasti menggunakan alat pernafasan. Jika manusia menggunakan alat pernafasan paru-paru dengan menghirup udara dari luar ke dalam menggunakan hidung. Nah, untuk hewan yang ciri-cirinya mamalia atau bertulang belakang, maka dia juga bernafas menggunakan paru-paru.
Kemudian jika makhluk hidup yang hidup di dalam air, maka alat pernafasannya itu menggunakan enzim. Terlebih untuk makhluk hidup yang hidup di udara, maka ia akan menyesuaikan atau dia menggunakan alat pernafasan berupa kantung udara. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya itu ada berkembang biak. Bisa dilihat dari gambar di sini, yaitu ada gajah dewasa dan kedua anak gajah. Nah, tujuannya adalah berkembang biak atau reproduksi adalah untuk meningkatkan atau menjaga ataupun melestarikan makhluk hidup tersebut untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Nah, dalam berkembang biak atau reproduksi ini terbagi menjadi dua, yaitu seksual dan aseksual. Jika seksual itu secara kawin dan aseksual itu tidak kawin, contohnya itu mencocok tanam dalam pencakokan mangga, itu disebut dengan aseksual. Next, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu ada tumbuh dan berkembang. Di dalam gambar ini kalian bisa lihat di sini adalah proses pertumbuhan manusia, di mana awalnya itu bayi, kemudian balita, anak kecil, menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, dan kemudian lanjut usia. Nah, tumbuh adalah penambahan ukuran badan atau ukuran tubuh yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Tetapi pada waktu tertentu pertumbuhan juga akan berhenti. Proses pertumbuhan atau berkembang pada makhluk hidup ini berbeda-beda. Jika kita lihat dalam tumbuhan, maka ia dalam proses tumbuh dan berkembangnya, yaitu pertama tahapnya melalui bibit, kemudian menjadi tumbuhan kecil, dan kemudian menjadi pohon besar. Dan yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup yaitu ada adaptasi. Nah, di sini pada gambar ini yaitu ada seekor bunglon yang hinggap di dalam dahan pohon, maka ia akan berubah warnanya atau berubah warna di tubuhnya menjadi hijau. Maka di sini adaptasinya disebut dengan adaptasi tingkah laku, di mana dia menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, pada pengertiannya adaptasi adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar mampu bertahan hidup di habitatnya. Perlu diketahui, ciri-ciri makhluk hidup adaptasi ini terbagi menjadi 3. Yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu adaptasi tingkah laku. Yang 2 lagi yaitu ada adaptasi morfologi dan fisiologi. Nah, pada adaptasi morfologi yaitu adalah keadaan atau kemampuan menyesuaikan diri dengan organ tubuh dan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Misalkan contoh paruh burung menyesuaikan dengan bahan makanannya atau sesuai jenis makanan. Dan yang terakhir yaitu adaptasi fisiologi, di mana adalah adaptasi fisiologi adalah kemampuan adaptasi terhadap perbedaan fungsi bagian tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya yaitu manusia yang hidup di daerah tropis, maka jenis kulitnya akan berminyak. Dan yang terakhir pada tahapan pembelajaran atau proses pelajaran yaitu adanya kegiatan penutup, di mana di sini guru akan memberikan kesimpulan atau saran mengenai materi yang telah disampaikan tadi. Nah, saran atau kesimpulan yang saya berikan untuk kalian adik-adik yaitu setiap makhluk hidup pasti memiliki ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu terlihat signifikan atau bisa diamati secara langsung. Contohnya manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tugas yang bisa dikerjakan di rumah untuk adik-adik. Contohnya yaitu mengidentifikasi makhluk hidup di sekitarmu, yakni kalian harus melihat apa saja ciri-ciri yang makhluk hidup kalian amati. Kemudian pembelajaran selanjutnya itu akan saya jelaskan nanti ya untuk video selanjutnya. Cukup sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih telah menontonnya. Semoga video yang saya sampaikan ataupun materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.